Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan dari 10 TKJ 1. Saya akan menjelaskan mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur. Berlabuhnya kapal-kapal dagang berbagai bangsa membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh luar. Hubungan dagang antara Indonesia dan India terjadi sejak tahun 1 Masehi. Hubungan perdagangan ini diikuti pula oleh hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya, sehingga terjadi percampuran kebudayaan di antara dua bangsa tersebut. Hubungan itu membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Berikut beberapa teori hipotesis terkait proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama yaitu teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India, kasta Waisya. Mereka bermukim di Indonesia bahkan menikah dengan orang Indonesia. Selanjutnya, aktif melakukan hubungan sosial tidak saja dengan masyarakat Indonesia secara umum tetapi juga dengan pemimpin kelompok masyarakat. Lewat interaksi itu mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. Teori Waisya diragukan kebenarannya jika para pedagang yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan pusat-pusat kebudayaan mestinya hanya terdapat di wilayah perdagangan seperti di pelabuhan atau di pusat kota yang ada di dekatnya. Kenyataannya, pengaruh kebudayaan Hindu ini banyak terdapat di wilayah pedalaman, dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di pedalaman Pulau Jawa. Yang kedua yaitu teori kesatria. Menurut teori kesatria yang dikemukakan oleh F.D.K. Bosch, pada masa lampau di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama. Yang ketiga yaitu teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan oleh J.C. Van Leur ini, para Brahmana datang ke Indonesia atas undangan Brahmana datang dari Indonesia ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka, sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta, huruf Pallawa di India bahasa, dan huruf itu hanya digunakan pada kitab suci, Weda, dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. Teori ini pun diragukan kebenarannya, alasannya kendati benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai Weda. Para pendeta itu pantang menyeberangi lautan. 4. Teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh G. Coedas ini, berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India, seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India. Banyak orang lebih meyakini teori arus balik masih memerlukan banyak bukti lagi untuk memperkuat kebenarannya. Sementara itu, sekitar abad ke-5, agama Buddha mulai dikenal di Indonesia. Pada akhir abad 5, seorang biksu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah sekarang. Pada akhir abad ke-7,
Aitsing, peziarah Buddha dari Tiongkok berkunjung ke Pulau Sumatera kala itu disebut Swarna Bumi, tepatnya di Kerajaan Sriwijaya. Ia menemukan bahwa ajaran Buddha diterima luas oleh rakyat dengan Sriwijaya sebagai pusat penting pembelajaran ajaran Buddha. Pada pertengahan abad ke-7, Jawa Tengah berada di bawah kekuasaan raja-raja dinasti Shailendra yang merupakan penganut Buddha. Mereka membangun berbagai monumen budaya di Jawa seperti Candi Borobudur yang selesai dibangun pada awal abad ke-8. Sekian hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.